أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Dan orang-orang yang beriman setelah itu kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagaimana lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat. Menurut kitab Allah, sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. An Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu annahu qala arba'atun tamamuha bi arba'atin tamamus salati bisajdati sahwi wassawmu bisadaqatil fitri wal hajju bil fidyati wal imanu bil jihadi. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mengatakan bahwa ada 4 hal yang harus sempurna karena 4 hal yang lain, yaitu 1. Kesempurnaan sholat adalah dengan 2 kali sujud sahwi bila ia lupa. Yang kedua, kesempurnaan puasa adalah dengan zakat fitrah. Yang ketiga, kesempurnaan ibadah haji adalah dengan membayar fidyah. Keempat, kesempurnaan iman adalah dengan jihad, perang di jalan Allah. Imam Nawawi Al-Bantani menjelaskan maksud fidyah yang tercantum dalam ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Al-fidyatu huwa ta'amu miskinin wal muradu minat ta'ami sadaqatul fitri. Fidyah adalah memberi makan terhadap orang miskin, sedang yang dimaksud dengan memberi makan di sini adalah memberi sedekah. Fitrah beliau menulis dari kitab Fathul Khabir. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah kami hadir kembali dari bumi Kota Baru Ndirejo, Gresik, Jatim, Indonesia untuk mengajak diri-diri kita, keluarga besar kita dan umat Islam untuk senantiasa mencintai Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita senantiasa berhaqqa tilawati, berhaqqa tuqati dan berhaqqa jihadi. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah merahmati kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an.
Kajian kita di surat Al-Anfal, surat ke-8, ayat yang ke-75 terakhir. Pada ayat ini disebutkan golongan keempat, yaitu orang-orang yang terlambat masuk Islam, terlambat beriman, dan terlambat pula hijrah. Tetapi meskipun demikian, mereka dapat ikut berjuang dengan ikhlas bersama kaum muslimin. Mereka bersedia pula berkorban dengan harta dan jiwa, seperti kawannya yang lebih dahulu masuk Islam. Karena itu mereka bukanlah tergolong pahlawan kesiangan. Sebaliknya mereka dapat digolongkan ke dalam golongan muhajirin dan ansor, meskipun derajat mereka di sisi Allah tidak setinggi derajat golongan pertama dan kedua ini. Untuk menjelaskan ketinggian derajat kaum muhajirin dan ansor, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillahi walillahi mirathus samawati wal ardi la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatala ulaika a'zamu darajatan minal ladina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'adallahu al-husna wallahu bima ta'maluna khabir." Dan mengapa kamu tidak menginfakkan hartamu di jalan Allah, padahal milik Allah semua pusaka langit dan bumi? Tidak sama orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah di antara kamu dan berperang sebelum penaklukan Makkah. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menginfakkan hartanya dan berperang setelah itu. Dan Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka balasan yang lebih baik, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Hadid ayat 10. Allah berfirman lagi, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansari والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم." Orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Surat At-Taubah ayat 100. Sebagai penutup ayat ini, Allah menerangkan kedudukan ulul arham atau karib kerabat dibandingkan dengan kedudukan kaum muslimin umumnya. Ulul arham yang mukmin lebih dekat kepada seseorang dari kaum muslimin lainnya, baik dari kaum muhajirin maupun ansor. Oleh sebab itu, merekalah yang lebih berhak menerima pertolongan, kesetiakawanan, dan mengurus berbagai urusan. Karena itu pula wajib dibina hubungan antara mereka dengan saling menolong, waris mewarisi, dan mengangkat mereka menjadi wali dalam pernikahan dan sebagainya. Diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, beliau bersabda, "Mulailah berbuat baik kepada dirimu sendiri, maka beri nafkahlah dirimu lebih dahulu bila masih ada
yang akan engkau nafkahkan, berikanlah kepada keluargamu. Bila masih ada lagi sesudah memberi keluargamu, berikanlah kepada karib kerabatmu. Dan bila masih ada lagi sesudah memberi karib kerabatmu, maka bertindaklah seperti itu, yakni ada yang lebih berhak daripada yang lain, dan demikian seterusnya. Riwayat An-Nasa'i dari Jabir. Dalam Al-Quran banyak pula terdapat firman Allah yang mendahulukan kedudukan karib kerabat yang terdekat, yaitu ayah, ibu, dengan menyebutkan mereka pertama-tama, kemudian baru diiringi dengan terdekat, yakni ulul arham dan seterusnya. Allah berfirman, وَبِالْ وَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. Dan berbuatlah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Al-Baqarah ayat 83. Mendahulukan orang tua atau karib kerabat dalam berbuat baik tidak berarti agama Islam mengajarkan atau mengizinkan nepotisme. Nepotisme sangat mengutamakan saudara dan karib kerabat serta teman-teman dekatnya dengan mengorbankan hak orang lain, baik dalam pengangkatan jabatan tertentu dan dalam pemberian beberapa fasilitas atau kemudahan, dengan mensisihkan orang lain yang juga berhak mendapatkannya. Nepotisme justru dilarang agama karena bertentangan dengan prinsip keadilan, sebab agama memerintahkan pemeluknya untuk selalu menegakkannya. Keadilan harus ditegakkan terhadap diri sendiri, terhadap orang tua dan karib kerabat. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 135, Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabina iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia yang terdakwa kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Surat An-Nisa ayat 135. Demikianlah seterusnya hubungan di antara orang-orang mukmin, dan demikianlah tingkat derajat mereka di sisi Allah. Hendaklah hal ini diperhatikan sebaik-baiknya agar kaum muslimin dapat hidup tentram dan bahagia. Karena yang menetapkan tata tertib ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui segala sesuatu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita. Mudah-mudahan doa-doa kita, umat-umat yang hatinya masih mati, mudah-mudahan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mereka mendapatkan hidayah dari Allah, bisa mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan doa-doa kita untuk umat yang hatinya masih sakit, yang masih biasa berkata dusta, yang masih mengingkari janji-janjinya,
dan masih terbiasa berkhianat atas amanat yang dipikulnya. Mudah-mudahan mereka semua bisa berhijrah, mendapatkan hidayah dan taubatan nasuha, sehingga dia biasa berkata jujur, tepat akan janji-janjinya, dan berbuat amanah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan seluruh kaum muslimin, kaum muslimat, Allah mengkuatkan iman dan takwanya, menjadi pribadi yang soleh dan solihah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Ya Allah, ampunkan dosa kami, ampunkan dosa suami, istri, anak, cucu kami, ampunkan dosanya siswa-siswi kami, dan ampunkan dosanya seluruh sahabat-sahabat guru di bumi, dan juga para pemimpin-pemimpin kami, dan untuk seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat al-ahya minhum al-amwat. Ya Allah, berikanlah kepada saudara-saudari kami, seluruh kaum muslimin muslimat yang masih hidup, panjang umur, bil barokah, wa bi taatillah, sihah wal afiyah, dan wafatkan kami nanti dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat, ayah kami, guru-guru kami, dan juga pecinta Al-Quran di bumi, dan para pecinta jihad fisabilillah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kasih sayangnya dan ampunan kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.